anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berikan kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan membablaskan ilmu yang terbuka kepada kami. Limpahkan kepada kami yang hadir pada saat ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti edukasi yang berkaji. Ya Allah yang Maha Sempurnakanlah hati kami, padukanlah mata kami, lapangkanlah pengetahuan kami, bicara kami mencapai agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung dalamnya. Jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat pelaksanaan ibadah yang sukses. Wahai Allah yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, dan tidak sengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, silakan kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami ya Allah. Allah ya Allah, aku akan bisa sekarang bahwa Allah yang akan mendengar setiap dosa kami, dan Engkau yang dapat mengampuni permohonan kami. Rabbana sabbana al-husna wa sabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang sudah merelakan waktunya untuk hadir di sini pada hari itu, mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang hadir di sini ya. Mungkin pembicara lah yang tahu ya, kalau saya ya mungkin hanya berharap semoga di tempat kita kita kan banyak sekolah ya. Ada 3 sekolah, SD 1, SD 05, sama ini Meang AA. Jadi
Mungkin untuk arus lalu lintas perlu pengaturan yang lebih baik lagi ya, karena suka macet dan selamat datang atas kehadiran Pak kembali. Jadi untuk itu karena betapa pentingnya ya kondisi di RT kita. Jadi kita mohon mungkin dengan adanya ini mungkin siapa tahu kita nanti perlu ragu-ragu apa ya, karena ada dari untuk juga jadi karena memang sangat dibutuhkan ragu-ragu. Kita sudah minta sekali-kali melalui tembak ya, bisa juga ya. Jadi pada acara ini siapa tahu karena memang lagu-lagu itu dibagi jadi kita lebih jadi lebih dari para hadirin Bapak Ibu RT juga ada, PKK ada, dari KDM ada, dari LMK ada, jadi bisa apa menyalurkan kemauannya ya kepada pembicara yang ada ini ya. Siapa tahu kita bisa lebih maju lagi. Baiklah, mungkin saya tidak banyak lebar. Saya serahkan kembali kepada sesi acara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Wigan atas sambutannya pada acara hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang yang mewakili dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Pak. Untuk acara kami semua. Dan berikutnya untuk sambutan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang mewakili ini Bapak Dodi Setiana. Untuk waktu dan kesempatan itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi yang ada di DKI mempunyai visi, misi dan pemahaman yang sama
Mungkin sementara itu dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi. Dan untuk sambutan berikutnya dipersilakan dari wakil dinas Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Bagaimana kita di sini berbincang dengan Bapak dalam hal ini tentang masalah bagaimana sih orang ini maksimalkan masalah 30 meter ke yang adalah kesehatan ini. Memang dulu semua beberapa lintas itu memang dilakukan oleh di Indonesia dan mengalami sebelum tahun 2009 itu tentang masalah segala macam lintas semua berarti proses itu kita bersama katakan berkolaborasi dengan Bapak administrasi saya. Jadi kalau untuk di keputusan kita sifatnya bagaimana sih masyarakat ini kita sama-sama merasa aman. Jadi dari jelas kalau di keputusan itu kalau untuk lalu-lalu itu nggak biasa. Tapi untuk menjaga keselamatan nanti bisa bagaimana kalau satu keamanannya di kampung. Jadi kita perlu berusaha untuk kebersamaan. Bagaimana nanti kampung ini pelaksananya tentang ekonomi masyarakat akibatnya di mana untuk masalah pelaksanaan 34 ini nanti Bapak bisa juga nanti bagaimana dalam bulan yang pasal. Ya kalau yang kita bicarakan itu kan maksimum berarti di bawah 20 bisa. Saya rasa nanti kita sama-sama nanti apa yang lebih berat sebenarnya nanti kita tanya kalau saya masih berusaha untuk kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak atas sambutannya ini. Dan berikutnya dari sambutan dari Road Safety Association atau RSA, Bapak Rio Praviani. Waktu dan dipersilakan. Mungkin jadi berdiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta dan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan Pak Dirlantas, Pak Hambali. Kebetulan beliau adalah Mas Subdit Polda Metro Jaya. Lalu perwakilan dari Bapak Kadisub, Bapak Dodi Stadiono. Kebetulan beliau bukan dari Sudin, tapi beliau dari Pemprov DKI di Sumber DKI. Dan kebetulan memang pas yang masalah rambu itu saya sendiri, saya Rio Capiano dari Road Safety Association. Mungkin buat yang belum tahu, perkenalkan saya untuk mengenalkan diri saya dan organisasi saya. Jadi RSA itu atau Road Safety Association itu sebetulnya adalah LSM. Kalau istilah kerennya NGO, istilah orang luar NGO. Tapi kalau kita ini istilah kenalnya itu LSM. Tapi LSM udah menjadikan nama sekarang jadi ormas, gitu ya. Karena undang-undangnya undang-undang ormas gitu kan. Nah, tapi kita bukan ormas yang tukang minta izin. Nah, yang kedua, saya mau sampaikan juga bahwa
kebetulan memang di tahun ini setiap tahun itu ada Pekan Nasional Keselamatan Jalan, tapi seluruh dunia. Indonesia sebetulnya ada nama BNKJ itu, Nasional Keselamatan Jalan. Tapi ini kebetulan kami RSA ini kita menjadi aliansi, menjadi bagian dari aliansi LSM Keselamatan Jalan seluruh dunia. Nah, yang kita jalankan saat ini adalah program dari PBB atau program dunia, yaitu adalah UN Global Road Safety Week. PBB punya program namanya Global Road Safety Week. Nah, tahun ini temanya adalah 30 km per jam. 30 km per jam itu apa? Kalau misalnya kan 30 km per hour, sebenarnya J-nya itu kalau benar gajinya H, km per hour. Tapi karena di Indonesia jadi kilometer per jam. Jadi 30 km per jam itu adalah batas maksimal kecepatan. Nah, kebetulan di Indonesia dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 ada disebutkan bahwa setiap jalan memiliki batas kecepatan, gitu ya, memiliki batas kecepatan maksimal, dan itu diatur di dalam peraturan menteri. Kebetulan peraturan menterinya ada di peraturan menteri perhubungan nomor 111 tahun 2015. Nah, di Permen 111 itu ada, di situ disebutkan detail bahwa di wilayah pemukiman itu maksimal kecepatan adalah 30 km per jam maksimal. Jadi kita anggap itu maksimal. Tadi yang Bapak bilang juga itu maksimal, harusnya itu sudah tayang yang tidak boleh lebih dari itu. Tujuannya apa? Kalau saya mau merunut ke belakang sedikit, sebetulnya memang sudah lama dari dunia memperhatikan keselamatan jalan itu di sisi mixed traffic atau jalan yang memang saling bersinggungan antara kendaraan bermotor sama pejalan kaki dan bersepeda. Makanya kami berkolaborasi, Bapak Ibu, kami berkolaborasi dengan saya ngomong dari Oke, ya. Jadi 30 km per jam tadi yang tujuan kita adalah kita berkolaborasi. Saat ini kita berkolaborasi dengan teman-teman pesepeda. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan Bike to Work. Sama sebenarnya satu lagi koalisi pejalan kaki. Jadi di Indonesia ini ada namanya koalisi pejalan kaki. Mungkin yang main Instagram paham tuh. Ada koalisi pejalan kaki sama Bike to Work. Jadi main di Instagram tuh bisa buka Instagramnya, IG-nya Bike to Work, RSA Indonesia atau koalisi pejalan kaki. Nah, dengan kolaborasi inilah yang kami harapkan nanti ke depan kita bisa menciptakan lingkungan yang emang aman, nyaman bagi semua penggunanya. Gitu. Nah, karena pengguna jalan kan bukan hanya pengguna motor, bukan hanya pengguna mobil, tapi seluruhnya pejalan kaki dan pesepeda pun menjadi pengguna jalan. Dan hari ini saya kebetulan memohon sebagai narasumber dari teman-teman kepolisian dan teman-teman dinas perhubungan yang saat ini memang tupoksinya ke arah peraturan. Mungkin sama Pak Mambali lebih ke arah keselamatan jalan secara global, gitu ya. Terus Pak Mambali juga nanti lebih ke arah gabungnya, juga lebih ke arah penindakan hukumnya apa yang bisa dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum. Nanti Pak dari bisnisnya ini dari sisi lampu, apakah sebetulnya apakah lampu ini gimana sih kalau misalnya di satu daerah mau ada lampu, cara mintanya dan lain sebagainya, bagaimana pentingnya dan analisanya seperti apa sehingga lampu itu ada. Mungkin dari saya seperti itu untuk mempersingkat waktu.
kita bisa langsung sharing ya ke Bapak narasumber, langsung ke polisi sama. Jadi nanti kita bisa langsung sharing, setelah ini kita langsung sharing dari Bapak polisi dan Bapak Yusuf. Di akhir acara ini kita akan ada tanya jawab Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya mau tanya, ada yang mau ngasih masukan, itu silakan di akhir acara ini setelah Bapak ngomong. Terima kasih dari saya dulu. Sementara saya Rio Ferdiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Dong, ya. Baik, kita melangkah lebih lanjut untuk acara berikutnya, yakni sesi diskusi dan berikut tanya jawab juga. Terkait mungkin tadi disampaikan oleh Pak Rio, batas kecepatan sendiri itu sudah diatur di Permen nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan. Batas kecepatan ini di mana saja? Semua jalan itu yang ada semua dibatasi kecepatannya sampai kecepatan maksimal, mulai dari jalan bebas hambatan, jalan perkotaan, jalan industri atau pusat kegiatan. Namun demikian kriterianya itu berbeda-beda Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau di tol maksimal di atas 80 km per jam. Nah, sampai yang terendah tadi kita bahas yang 30 km per jam. Nah, 30 km per jam ini di mana saja? Nah, ada pusat kegiatan, ada perumahan, ada sekolah, ada tempat ibadah. Nah, bagaimana implementasinya utamanya di Jakarta? Di Jakarta mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui, kalau kita tahu bersama, mungkin artinya belum semua sekolah. Permendikbud juga sudah mengeluarkan namanya zona selamat sekolah atau zon. Nah, ketentuan di zon ini sudah jelas, ada rambunya, ada markanya apa saja? Ada marka titik untuk menyeberang jalan, yang Bapak Ibu saya ada namanya zebra cross. Terus nanti ada marka merahnya, artinya batas, artinya warna untuk pengemudi dalam bermotor untuk memperlambat kendaraannya. Nah, namun demikian, kenapa sih batas kecepatan itu kan cuma tulisan doang? Nah, alat-alat apa yang bisa mengatur supaya orang pengguna jalan atau pengemudi sepeda motor maupun kendaraan roda 4 atau lebih itu bisa membatasi kecepatan. Nah, alatnya apa? Yaitu tadi disampaikan oleh rekan dari Dinas Pak Ambali tadi ada rambu. Nah, rambu itu bisa menunjukkan batas kecepatan 30 km per jam. Selain rambu apalagi? Mungkin Bapak Ibu tahu ada yang namanya, kalau di Muslim itu namanya pitret atau pita penggadu ya Pak ya. Nah, namun demikian tidak semua orang suka nih ada pita penggadu. Kalau yang rumahnya jauh, Pak, di situ bisa dipasang, sering terjadi kecelakaan. Oke, kita survei, kita tanya orang sekitarnya, nggak apa-apa Pak, pasang, silakan, di sini banyak. Masalahnya bukan seperti di situ. Ada lagi yang punya rumah, Pak, kalau malam ada mobil lewat, saya nggak bisa tidur, goyang-goyang, deg-deg. Nah, salah lagi kan, jadi serba salah nih. Nah, makanya artinya pemasangan itu juga mempertimbangkan beberapa aspek. Jadi kenyamanan, keselamatan, utamanya yang rumahnya dekat itu. Kalau yang rumahnya jauh, dia mah ngapain? Tidur enak, nyenyak, begitu yang depan rumahnya dipasang pitret, ya malam Pak. Kalau siang mah nggak apa-apa, tapi kalau malam agak bisa tidur, bisa dibongkar. Nah, itu sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kadang-kadang kami semakin ke arah sini. Jadi gini, minta persetujuan nih, yang dekat rumahnya dipasang gimana Pak? Kalau dipasang di sini, setuju nggak? Kalau nggak setuju cari tempat lain. Apalagi selain rambu dan pembatas kecepatan yang lain, itu ada namanya, kalau Bapak Ibu bilang itu ada namanya dulu polisi tidur ya Pak Abadi ya. Padahal Pak bukan polisi tidur, itu namanya kalau di istilah kerennya itu ada namanya speed bump bahasa baratnya. Tapi kalau kita di sini kenalnya polisi tidur. Nah, terus ada lagi namanya speed timer. Speed timer sama kayak julukan, tapi dia agak lebar lah kasarannya.
agak panjang. Nah, selain itu apalagi? Nah, kalau cermin Pak beda lagi Pak. Cermin untuk keselamatan kita bicara batas kecepatan. Jadi cermin artinya untuk keselamatan, namanya alat pengendali pengaman jalan, salah satunya cermin Pak. Namun kalau untuk alat pembatas kecepatan dibatasi oleh lampu, dibatasi oleh marka, dan dibatasi tadi ada speed hump, yang tadi ada pita penggaduh. Jadi orang di jalan tol mungkin Bapak Ibu tahu tuh ada yang duduk. Nah, supaya orang ingetin lagi kencang jangan kencang. Nah, ada supaya jangan kalau ngantuk juga jadi ingat di jalan tol. Jadi kalau namanya semua hal-hal itu semua prasarana lalu lintas memang sudah diatur mulai dari turunannya dari mungkin dari undang-undang, dari Permenhub, peraturan pemerintah sampai dengan perda yang ada di DKI. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mau mengajukan? Nah, tadi saya sampaikan merespon tadi dari Pak RW Pak ya, sudah masuk di forum Musrembang. Terus terang nih di sistem kami dari tahun 2020 kita mengeksekusi permintaan tahun 2019. Tiba-tiba ada yang namanya corona. Banyak tuh permintaan, kami juga sedih. Bukan apa-apa. Ini menyangkut keselamatan semua orang. Perlunya rampung sih Bapak Ibu ya, selama 1 tahun 2 tahun belakangan ini memang tidak masif lah. Memang terus terang penggunaan anggaran untuk kegiatan ini dialokasikan untuk lebih ke penanganan COVID. Jadi kami pun ya sebisa mungkin kalau memang ada pihak ketiga yang ada membiayai, monggo silakan. Namun semua harus selalu diizin Kepala Dinas Perhubungan. Nah, bagaimana pengimplementasian di lapangan? Ya terus terang kami kerjasama sama Pak Ambali berkolaborasi. Jadi ada teman-teman di wilayah, nanti ada Pak Kanit ya Pak Ambali ya, ada Pak Asad di wilayah. Kita kerjasama sama tinjau lokasinya, cocok nggak, benar nggak lokasinya di sini. Namun pada prinsipnya adalah proses pengajuan Bapak Ibu untuk yang kita ketahui bersama sebelum pengajuan ada kelas jalan. Jadi kalau untuk namanya jalan-jalan kampung atau jalan sendiri, jalan lokal dan jalan-jalan yang menuju ke jalan kayak ke Paman, ke Jalan Mogot itu namanya jalan kolektor penghubung. Kalau jalan-jalan Mogot itu namanya jalan besar, Sudirman Tamrin itu jalan arteri. Nah, kewenangannya berbeda-beda. Jadi biar gak salah, kalau untuk minta mohon dibuatkan atau dibangunkan untuk yang jalan lokal dan kolektor, karena ini wilayahnya di wilayah Jakarta Barat, kami punya Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat yang adanya di Rawabuaya Pak. Jadi selain volume berkembang, mungkin Bapak bisa buat surat seperti apa. Kalau memang belum juga disuratin Pak, ditelepon orangnya biar jangan lupa. Namanya manusia kan tempatnya lupa Bapak Ibu. Jadi diingetin nggak usah ini. Jadi biarkan karena dua-dua nih ada anggarannya, umpamanya kayak kita bagi kuenya cuma 1, yang minta 5. Ya kan? Kalau kata orang kalau nggak dekat nggak sayang, yang dekat duluan dikasih kan. Kalau yang yang penting ngusulin dulu masa dikasihkan itu orang. Tapi kalau nggak diminta-minta ya lupa orangnya, yang minta terus yang dikasih pasti. Kan ibarat kata ngomong, ini orang tes banget sih, kita ingin aja dulu lah biar cepat. Gitu, bukan pasti terlihat buat kebaikan Bapak Ibu, maksudnya seperti itu. Mungkin gitu. Jadi teman-teman di wilayah pun seperti itu. Jadi mungkin pembangunan itu karena memang keterbatasan pendanaan bisa. Makanya yang paling prioritas dipilih yang prioritas, tapi yang paling prioritas. Mungkin itu Pak, mungkin nanti bisa Bapak apa-apa, nanti saya ada kontak telepon saya, nomor telepon, nanti saya sampaikan ke teman-teman di Sudin, mintanya apa, Bapak udah bersurat apa dulu, saya ingatkan masa-masa Bapak. Mungkin sementara dari kami itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin selanjutnya kita bisa saling berbagi pengalaman. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi. Ya. Dan untuk pemaparan berikutnya yakni dari Bapak Hamdi sebagai perwakilan Direktur Lalu Lintas Polri.
kan? Jadi harus kita pahami dulu. Jadi sebenarnya saya aktivitas beribu pemerintah itu seharusnya kita sebagai hidup dari suatu tempat kalau biasa banyak maka ini